kabur ke Jakarta itu jangan lupa. Itu otaknya itu. Ya, kasus bullying sampai saat ini masih kerap menjadi isu hangat yang kerap terjadi di masyarakat. Padahal dampak yang dialami korban aksi perundungan ini bisa sangat berbahaya bahkan berujung kematian. Seperti dalam kisah nyata yang dialami oleh gadis asal Cirebon bernama Vina. Maka dari itu hadirnya film berjudul Vina Sebelum 7 Hari yang diharapkan bisa lebih menyadarkan masyarakat. Film bergenre horor kriminal ini memang diangkat dari kisah nyata yang menceritakan tentang bagaimana kekejaman para remaja yang melakukan kekerasan dan pemerkosaan sehingga membuat seseorang menegang nyawa. Diproduksi oleh The Company yang disutradarai oleh Anggi Umbara dan dibintangi oleh sederet pemain seperti Naila Deni Purnama yang berperan sebagai Vina. Lalu ada Lydia Kandau, Giselma Firmansyah, Priti Moti, Delia Hussein, Fahad Haidra, Yusuf Mahardika, dan masih ada yang lainnya. Di video kali ini gue akan review film Vina Sebelum 7 Hari. Tapi sebelum itu kalian simak dulu sinopsis film biar lebih paham kronologi peristiwanya seperti apa. Aku mau orang itu dipenjara. Bully itu benar-benar nggak bagus loh. Sama Koji. Ya apaan sih nggak mau? Ya, jadi kisah ini bermula di tahun 2016. Saat itu terjadi sebuah peristiwa di mana satu pasangan bernama Vina dan Eki ditemukan meninggal dunia dengan kondisi tubuh yang mengenaskan. Nah, awalnya keluarga mengira keduanya tewas karena kecelakaan lalu lintas. Namun kemudian ditemukan banyak kejanggalan dari luka-luka korban yang akhirnya membuat pihak kepolisian memutuskan untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut. Kemudian di hari ke-6 setelah kematian Vina dan Eki, seorang sahabat Vina mendadak menghubungi keluarga Vina dan meminta mereka datang ke rumahnya. Dalam pertemuan itu, tiba-tiba saja sahabat Vina tersebut mengalami kerasukan arwah Vina dan lantas menceritakan kronologi kejadian. Di sana arwah Vina mengungkap bahwa kala itu ia dan Eki diserang oleh 12 orang anggota geng motor. Tragisnya mereka berdua disiksa secara brutal. Terungkap pula Vina sempat diperkosa oleh pelaku dan rekan-rekannya. Ironis, salah satu dari pelaku adalah Egi yang ternyata pernah menyimpan rasa padanya dan juga menyimpan dendam terhadap Vina. Vina diperkosa. Astagfirullah. Kabur ke Jakarta itu jangan lupa. Itu otaknya itu. Pokoknya aku mau orang itu dipenjara. Ya, film horor masih menjadi salah satu genre film terlaris di Indonesia, apalagi jika film tersebut diangkat dari kisah nyata. Jadi kan sempat viral tuh beberapa tahun lalu tentang kabar Vina di berita dan media. Nah, jadi buat kalian yang penasaran apa yang membuat kejadian Vina ini benar-benar tragis, semua itu akan dikupas tuntas di film ini. Film ini memberikan gambaran kepada penonton tentang kronologis kematian Vina dari sudut pandang keluarga dan juga pihak kepolisian. Tensi filmnya tuh mulai naik ketika saat Vina dieksekusi oleh sekelompok geng motor yang sama dibilang orang-orang itu gak layak disebut manusia, yang sama sekali enggak bertanggung jawab. Karena dari semua pelaku ini ada 3 orang yang masih belum ketangkep. Nah, yang paling merinding apa aja sih yang terjadi selama 7 hari setelah Vina meninggal? Ya, alur cerita film terbilang cepat. Unsur kengerian dan menegangkan sudah tersajikan sejak awal, sehingga meninggalkan kesan yang mendalam. Setelah kejadian tragis itu, film mulai memperlihatkan konflik demi konflik yang tersusun. Transisi antara flashback dan kejadian masa sekarang berlangsung secara rapi. Ini membuat penonton mengikuti kisah Vina sebelum hingga sesudah meninggal. Ketegangan horor yang dibangun cukup baik dengan alur cerita yang padat. Visual efeknya juga terasa real, memberikan adegan kekerasan yang detail dengan darah-darah yang meningkatkan adrenalin. Musik dan efek suaranya juga sangat mendukung, menambah suasana horor menyeramkan dalam filmnya. Belum lagi adegan viral yaitu kesurupan Linda yang dimasuki arwah Vina sangat akurat guys. Naila Purnama dan Giselma Firmansyah bisa dibilang memberikan performa akting terbaik lewat adegan kesurupan ini.
Ya, berperan sebagai Vina dan Linda, kedua aktris cantik ini mampu meniru serta meresapi adegan kesurupan dengan sangat baik. Bahkan rekaman suara asli Vina di tubuh Linda sama persis mulai dari nada suara, kalimat, isak tangis juga teriakannya. Asli, sedih, nyesek, dan tragis itu tuh yang bakal dirasain oleh penonton. Tuh yang ke Jakarta, jangan lupa. Itu otaknya itu. Di balik itu semua, film Vina Sebelum 7 Hari mengajarkan kita bagaimana dampak buruk bullying yang berkepanjangan. Isu sosial yang relevan di kehidupan sehari-hari setidaknya mampu membuat masyarakat sadar. Disampaikan lewat film tersebut, film Vina Sebelum 7 Hari juga membuat pesan keadilan lantaran beberapa orang yang diduga terlibat dalam kematian Vina masih lolos dari jeratan hukum yang harus diusut dengan tuntas. Geng motor bener-bener makin meresahkan loh, Bah. Jadi yang penasaran dan ingin nonton film Vina Sebelum 7 Hari, film ini sudah tayang di bioskop seluruh Indonesia mulai 8 Mei 2024. Jadi itulah review film Vina Sebelum 7 Hari. Ada yang sudah nonton, ingin tahu tanggapan dari kalian? Silahkan komen di bawah. Dukung juga channel ini dengan kasih like, lalu subscribe dan aktifkan notifikasinya. Oke Universe, thanks for watching and see you next video. Bye-bye. Ada luka-luka yang gak wajar, Bah. Itu yang ke Jakarta, jangan lupa. Itu otaknya itu. Aku mau orang itu.